Baik Bu Murtini, pertanyaan pertama nih Bu, Bu Murtini mungkin bisa cerita Bu, motivasi terbesar apa yang membuat Bu Murtini di tahun 50 sampai 60-an gitu ya Bu, memilih profesi pustakawan Bu? Sebenarnya saya tidak, di zaman itu saya baru masuk ke UI tahun 53 ya. Waktu itu UI jangankan perpustakaan, satu ekor buku pun tidak punya. Dan saya ya maklum anak muda waktu itu. Masih muda ya Bu? Masih muda, punya pacar. Ada tawaran sekolah ke Amerika, saya ke Amerika, pacar ke India. Jadi kita pisah. Lalu waktu saya milih ke Amerika, itu pilihannya hanya satu, library. Sedangkan waktu itu jangankan library, buku aja nggak ada di Indonesia. perpustakaan. Nggak ada perpustakaan, tidak mengenal sama sekali perpustakaan. Pokoknya yang penting pergi. Saya masuklah, dapat kesempatan kuliah di Columbia University di New York. Ditanya saya, ada kesempatan untuk 3 tahun atau diselesaikan dalam 2 tahun. Terus saya ingat, kalau saya selesaikan dalam 3 tahun, saya kalah sama teman yang tidak pergi, jadi masih kuliah di Indonesia. Udah 2 tahun aja. Bisa kamu selesai 2 tahun karena pelajarannya sama. 5 mata pelajaran dalam 2 tahun sama dalam 3 tahun sama. Bisa saya. Karena saya nggak mau kalah sama teman yang nggak pergi. Gitulah akhirnya pergilah saya ke New York. Saya heran. Waduh, ini tuh namanya perpustakaan. Bukunya banyak sekali. Aduh, saya kira tadinya kita harus baca semua buku ini. Aduh, gimana ya? Tapi kebetulan itu ada profesor, dia baik sekali. Kamu jangan khawatir. Penting kamu udah memilih mau 2 tahun. Nanti pelan-pelan kamu. Dan kebetulan yang paling saya senangi pelajaran itu bukan cataloging, classification, itu reference. Oh, reference. Karena reference itu seperti detektif. Kita harus cari dan mencari informasi itu harus yang benar, tidak boleh loncat-loncat. Ya saya senang itu. Sehingga saya ingat itu profesornya namanya Profesor Henner. Dia kasih saya nilai A. Satu-satunya A. Yang lainnya B. Setelah selesai kuliah itu kembali ke Indonesia gitu ya Bu? Disuruh saya mengajar. Bahkan mau dijadikan kepala sekolah perpustakaan yang pertama. Saya bilang, jangan, saya baru lulus, masa jadi kepala. Waktu itu Suwati Sumarsidek yang menjadi kepala. Karena dia lebih dulu lulus dari Amerika. Kami semua dosen-dosen itu lulusan Amerika dan New Zealand. Teras, ingat nggak sama Teras? Oh iya, sama Pak Teras. Pak Teras itu dia dari New Zealand. Jadi kita semua itu lulusan luar negeri. Tapi pelajarannya sama aja. Jadi selama mengajar, saya dijadikan wakil kepala. Kepalanya Suwati Sumarsidek. Dia lulusan Amerika juga, tapi dia asalnya dari Surabaya. Tapi orang-orang nggak suka sama Suwati karena keras sekali dia. Terlambat sedikit marah. Wah, pokoknya. Akhirnya demo mereka. Nggak mau mengajar kalau Suwati jadi kepala. Akhirnya saya sebagai wakil jadikan kepala. Itulah pengalaman pertama sebagai pustakawan. Dan kemudian orang-orang tidak ngerti apa itu perpustakaan. Iya. Sampai teman kuliah dulu di Amerika datang. Kamu di mana kerja? Di perpustakaan. Apa itu perpustakaan? Ya, kamu sok-sok. Nggak ngerti aja. Kan kita kalau di Amerika gede-gede perpustakaannya.
iya kalau di sini mana perpustakaan mana kan. Itulah aku mau menceritakan bahwa Indonesia harus punya perpustakaan. Jadi waktu kembali dari Kolombia itu Ibu, Iya. Ibu langsung dijadikan wakil kepala sekolah gitu ya Iya, Bu ya? karena nggak ada orang Iya. yang sekolah perpustakaan kan sedikit sekali. Sedikit. Berapa sih Bu waktu itu jumlahnya Bu? Kalau boleh tahu Bu? Waduh, yang saya ingat hanya Suwati, Hmm. terus Sunarti, Hmm. siapa Winda, pokoknya bertujuh kita. Ibu tadi bilang 7 orang kan? Heeh. Mungkin Ibu ingat siapa aja? Ibu Soma, Ibu Bu Sunarti, Sunarti, saya, siapa ya? Nungki, Nungki ya, ya. Terus kemudian Pak Tairas, ya Teras, satu lagi Sulistyo. oh Sulistyo. Oh, Pak Sulistyo. Sulistyo itu Pak belakangan ya? Sulistyo kan belakangan muridnya Ibu kan? Iya, murid saya. Kan bisa dikatakan belum banyak yang tahu ya Bu ya tentang perpustakaan, terus Ibu langsung menjadi wakil kepala sekolah gitu. Jadi bisa dikatakan Ibu, Bu Murtini dan kawan-kawan yang lain sebagai pembangun fondasi awal gitu nggak sih Mbak Yati tentang perpustakaan, karena pasti ada unsur untuk mengenalkan gitu apa itu perpustakaan gitu. Nah Ibu Iya. melihat kendalanya apa tuh Bu? Tantangan waktu itu yang terbesar apa sih Bu untuk menggaungkan perpustakaan itu di era waktu itu Bu? Pertama memang kita tidak banyak punya buku. Orang menjual buku itu juga sedikit. Koleksinya aja masih sedikit ya Bu ya? Terus apa namanya? Dan memang tidak ada yang tahu apa itu perpustakaan. Saya sendiri juga. Library apa itu library? Karena nggak pernah lihat. Tapi menurut orang-orang yang lebih tua dari saya, itu library sebelumnya sudah ada. KITLV ya Bu ya? Ya, seperti misalnya kalau di Bali itu ada apa sih namanya? Itu tapi yang dikumpulkan bukan buku, tapi itu Naskah, lontar. 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 Iya karena waktu itu tidak ada buku. Zaman itu orang menulis kan di atas Di atas lontar. kertas lontar. Huruf-huruf Nacaraka itu dikumpulkan juga itu kan seperti library. Hanya bahannya lah, bukan buku. Tapi waktu itu kita bukan sebut library, entah apa namanya dulu. Sehingga waktu saya diperkenalkan dengan library ke Amerika tuh saya heran. Wah, gede banget, siapa yang baca ya? Apalagi Library of Congress. Itu sampai ke Bawah tanah. bawah tanah, 6 tingkat, 6 tingkat di bawah tanah, anunya, raknya itu. Kemudian di atas tanah. Karena dia punya tuh jutaan buku. Dan itu kalau Library Congress mengolah buku sebelum dimasukkan perpustakaan kan harus diolah, dikasih label-label itu di gedung yang satu dikirim ke gedung yang lain itu melalui bawah tanah dikirim sat kalau udah banyak dalam satu kotak itu dikirim sat lalu ditata di rak di gedung yang lain sampai begitu itu Library Congress. Wah, yang saya kaget sekali. Wah, gimana mencarinya kok yang di bawah pakai teret. Kalau diperlukan tuh di bawah ada yang jaga. Terus cari mana itu kan sudah diatur. Paling heran ya saya waktu itu, aduh kita jangankan sebanyak itu waktu sekolah bawa buku beli sendiri buku-buku cerita lagi. Aduh. Bahkan di daerah lain, kalau Bali dan Jawa masih ada buku ya. Di luar itu sama sekali nggak ada buku. Benar-benar minim ya Ibu ya? Anak-anak itu bahkan koran-koran bekas itu dikumpulin supaya ada yang dibaca. Dibaca ya. Itu di Lombok atau di Sumbawa itu sama sekali nol, nggak ada buku. Supaya bisa baca mereka ngumpulin koran-koran bekas.
Dari itu kita, aduh, kok terbelakang sekali ya. Sedangkan di Amerika sudah ada perpustakaan, Iya. bahkan tempat bacanya luas sekali. Kan, apa namanya, dan di sana disiplin sekali. Sepi biarpun penuh orang duduk. Tenang Tapi gitu ya Bu ya. nggak ada yang bicara, semua lihat buku.